wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Safa. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Saya di sini tidak sendirian. Saya di sini ditemani dengan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi pada pagi hari ini, yaitu periode baru. Jadi, periode baru itu terbagi menjadi 5, yaitu zaman Yunani, Romawi, Pertengahan, Resik, dan Modern. Mari kita lihat penjelasan dari mereka. Studi linguistik pada zaman Yunani yang terjadi sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai kurang lebih pada abad ke-2 Masehi, yang dimana itu terjadi kurang lebih sekitar 600 tahun. Ada permasalahan yang menjadi pertentangan para filsuf pada waktu itu, yaitu yang pertama, pertentangan tentang fisis dan namos. Yang kedua, pertentangan analogi dan anomali. Yang pertama, kenapa bahasa itu bersifat alami atau fisis? Dikarenakan itu sudah diatur oleh alam dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan kenapa itu namos atau konvensional? Kalau itu bisa dirubah oleh manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh fisis seperti bunyi K dan G dalam bahasa Indonesia memiliki perbedaan yang dapat dibedakan berdasarkan cara pengucapannya, yang dimana itu terjadi sudah secara alami dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Contoh namos seperti kata rumah dalam bahasa Indonesia memiliki makna bangunan tempat tinggal. Ini merupakan hasil kesepakatan sosial. Di konvensional, kata rumah dapat diubah oleh manusia seperti menambahkan makna baru. Yang kedua ada analogi, yang dimana ini merupakan bahasa yang teratur. Dengan adanya keteraturan ini, orang dapat menyusun tata bahasa yang baik. Contohnya seperti jamak bahasa Inggris. Kata boy menjadi boys, kata girl menjadi girls, dan kata book menjadi books. Selanjutnya ada anomali. Ini merupakan sebaliknya, yaitu tidak teratur. Anomali ini merupakan kata yang tidak selalu teratur secara konsisten. Contohnya seperti jamak dalam bahasa Inggris, yang dimana itu contohnya child menjadi children. Saya di sini akan menjelaskan bahan toko pada zaman Yunani. Adapun toko yang berperan besar pada zaman Yunani, dia terkenal yaitu diantaranya Plato dan Aristoteles. Plato hidup pada masa sebelum abad Masehi. Dia di dalam studi bahasa dia terkenal karena pertama, dia memperdebatkan analogi dan anomali di dalam bukunya, yaitu dialog. Dia juga mengemukakan masalah bahasa alamiah dan bahasa konvensional. Kedua, dia menyebutkan batasan bahasa yang berbunyi bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantaraan anomata dan remata. Ketiga, dia adalah orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rema. Onoma merupakan bahasa tunggalnya onomata yang mempunyai arti nama, verba, dan juga subjek. Sedangkan rema merupakan bentuk tunggal dari remata yang mempunyai arti sebagai ucapan, verba dalam tanda bahasa, dan juga predikat. Onoma dan rema merupakan kalimat. Kedua, Aristoteles merupakan salah satu murid dari Plato. Di dalam studi bahasa, dia terkenal karena pertama, dia menambahkan satu kelas kata lagi atas pembagian
pembagian kelas dari gurunya. Ya, dia bernama Sindesmoy. Jadi kelas kata ada 3, yaitu onoma, rema, dan sindesmoy. Sindesmoy adalah kata-kata yang berhubungan dengan sintaksis. Kedua, dia juga membedakan kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan juga neutrum. Aristoteles juga bertolak belakang dengan logika. Kemudian yang kedua yaitu linguistik pada zaman Romawi. Periode awal pada zaman Romawi dianggap sebagai kelanjutan dari zaman Yunani yang berlangsung dari runtuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi. Lalu pada zaman Romawi terdapat beberapa tokoh yang terkenal, salah satunya yaitu Varro dengan karyanya yang berjudul The Lingua Latina. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan sejarah linguistik pada zaman pertengahan di Eropa, yang dimana pada kasus ini banyak dipengaruhi oleh filsuf skolastik. Beberapa poin penting diantaranya adalah, yang pertama, bahasa Latin digunakan sebagai lingua franca dalam berbagai bidang seperti agama, diplomasi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kaum modus lain mengkaji pertentangan antara fisik dan hukum nomos, serta mengkaji tentang analogi dan anomali. Mereka setuju dengan pendapat analogi karena mereka menganggap bahwa bahasa bersifat reguler dan universal. Setelah itu, mereka juga memasukkan pemahaman semantik dalam memahami bahasa. Yang ketiga, tata bahasa spekulativa adalah integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin dengan filsafat skolastik, yang dimana ini mereka tidak membahasnya secara langsung dan nyata, melainkan mereka membahas cara bahasa menyampaikan hal-hal yang abstrak seperti modus, substansi, dan aksi. Poin penting terakhir adalah Petrus Hispanus atau Paus Yohanes 21 yang memiliki peran penting dalam sejarah linguistik. 2 di antaranya adalah, pertama, ia memasukkan bidang psikologi dalam analisis bahasa. Yang kedua, ia membedakan tentang signifikasi utama dan konfirmasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang linguistik pada zaman Renaissance. Renaissance adalah gerakan yang terjadi di Eropa pada zaman setelah abad pertengahan. Renaissance diambil dari kata renaître yang terdiri dari 2 kata, yaitu re sebagai kembali dan naître sebagai lahir. Linguistik pada zaman Renaissance berkembang pesat karena banyak sarjana-sarjana yang mempelajari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, mereka juga mengkaji, menyusun, dan membandingkan bahasa-bahasa tersebut. Ada 2 hal yang menonjol pada linguistik zaman Renaissance, yaitu penguasaan bahasa Latin dan mendapat banyak perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik zaman modern. Linguistik zaman modern ini berkenaan dengan berakhirnya linguistik zaman Renaissance yang menjadi salah satu tonggak yang sangat penting dalam studi bahasa. Menjelang lahirnya linguistik zaman modern, dari abad ke-18 sampai abad ke-19 ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ada penemuan hubungan antar bahasa. Seperti yang dikatakan oleh Sir William Jones yang menemukan bahwa bahasa Sanskerta, Latin, dan Yunani itu memiliki kemiripan yang melahirkan studi keluarga bahasa baru, yaitu Indonesia dan Eropa. Yang kedua, ada perkembangan filologi. Filologi adalah studi yang mempelajari tentang teks-teks kuno dan sejarah bahasa di masa lampau. Dalam studi ini, kita bisa melacak asal-usul dan perkembangan bahasa sepanjang waktu. Yang ketiga, metode historis komparatif dikembangkan untuk mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu.
Yang keempat, munculnya tata bahasa deskriptif. Di sini mempelajari bagaimana bahasa digunakan yang menjadi dasar linguistik modern. Sekian dari mereka yang telah menjelaskan materi mereka masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.